Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dipertemukan di acara MPLS. Syukur alhamdulillah. Sejatinya kita pantas panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kepada anak-anakku di SMP Negeri 1 Ciamplas. Apa kabar kalian semua? Senang menjadi siswa-siswi SMP Negeri 1 Ciamplas pada anak-anakku kelas 7. Dan apa kabar semua anak-anakku kelas 8 dan kelas 9 yang mengikuti acara ini? Perkenalkan, nama Ibu Nong Maisaro. Pada saat ini kita akan sama-sama untuk mengkaji, menyimak penjelasan Ibu tentang pendidikan karakter dan tata krama. Anak-anakku sekalian, tolong perhatikan, siapkan alat tulis, karena di akhir penjelasan ini nanti Ibu akan kasih oleh-oleh, kasih tugas, dan nanti kalian wajib menjawab. Oke, kemudian kalian tetap semangat, jaga kesehatan, perhatikan dari awal sampai akhir. Baiklah, kita mulai. Apa itu karakter? Karakter itu dikatakan juga sebagai watak, tabiat atau sifat kejiwaan yang mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti, dan kepribadian yang dimiliki seseorang. Adapun pengertian lain bahwa karakter itu merupakan juga sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang dapat membuat seseorang terlihat berbeda dari orang lain. Berkarakter dapat diartikan juga sebagai memiliki watak dan juga kepribadian. Dalam istilah Islam, karakter itu biasa disebut dengan akhlak. Nah, ini karakter itu bisa dilihat atau bisa ditinjau dari 4 nilai hubungan. Yang pertama, nilai hubungannya dengan diri sendiri. Kemudian, bagaimana nilai hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta kita dan alam semesta. Kemudian, bagaimana hubungannya dengan sesama manusia, serta nilai-nilai karakter hubungannya dengan lingkungan. Nilai hubungannya dengan diri sendiri, karakter itu lebih kepada yang pertama misalnya jujur. Jujur itu adalah nilai karakter yang hanya bisa dinilai oleh diri sendiri dan Allah yang tahu. Jika kalian di sekolah mendapatkan tugas dari guru umpamanya, kemudian tidak mengerjakan tugas. Ketika ditanya oleh guru kenapa tidak mengerjakan tugas? Ada yang menjawab, Bu, semalaman aku mati listrik. Ada pemadaman listrik semalaman. Padahal matinya hanya dari maghrib sampai isya. Artinya kalian sudah tidak jujur mengatakannya. Alasannya apa? Kemudian tanggung jawab. Nilai tanggung jawab ini harus sudah mulai dipupuk sejak dini di rumah maupun di sekolah. Minimal di rumah kalian sudah mulai bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri dalam hal urusan membereskan tempat tidur, misalnya mencuci piring setelah makan, minimal untuk diri sendiri. Dan di sini ada bergaya hidup sehat. Bergaya hidup sehat itu ya minimal untuk mengurusi keperluan diri sendiri, kamar, alat-alat makan, alat mandi, baju, dan sebagainya. Serta disiplin. Sejauh mana kalian berusaha untuk disiplin di sekolah, di rumah, bangun tidur, mau tidur, kapan saatnya mengaji, kapan saatnya bermain HP, dan sebagainya. Lalu, nilai hubungannya dengan Tuhan. Di sini lebih dikaitkan kepada ajaran agama Islam. Misalnya kalau dalam Islam itu bagaimana ibadahmu, sholatmu, sudah baguskah? Sudah disiplinkah ngajinya atau baca Qur'annya? Nah, ini maaf Ibu contohkan ke dalam ajaran agama Islam, barangkali
di antara kalian ada yang beragama non-Muslim, pertanyaannya mungkin bisa seperti ini. Sejauh mana kalian rajin pergi ke gereja? Apakah sudah rajin mengkaji kitab-kitabmu? Nah, di sini juga sama ya. Mau Islam, mau non-Muslim juga, kalian perlu untuk mulai membenahi diri, memperbaiki, meningkatkan bagaimana ibadahmu, sholatmu, ke gerejamu, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Itu sebagai nilai karakter hubungannya dengan Tuhan. Kemudian nilai hubungannya dengan sesama manusia. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui di sini, bahwa kita itu harus memiliki sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Setiap kita punya hak dan kewajiban. Jangan lupa bahwa kewajiban kita harus menghormati hak orang lain. Manakala kita memiliki TV, memiliki radio, merasa sebagai hak kita pribadi, keras-keras kita menyetel radio, nyetel TV. Radio aku, TV aku menyetel keras-keras gimana aku? Nggak bisa kayak gitu. Karena ketika hak kita pakai, ada hak orang lain juga. Hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Karena hak orang lain juga ingin beristirahat dengan tenang. Tidak berisik oleh radio kita, oleh TV kita, oleh teriak-teriakan kita. Nah, begitulah. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kemudian menghargai pekerjaan orang lain. Ketika orang lain menghasilkan karya atau hasil pekerjaan, mau baik, mau jelek, sejelek apapun pekerjaan orang lain, patut kita hargai. Sebab manakala kita melakukan pekerjaan yang orang lain lakukan itu, belum tentu sebagus yang dikerjakan oleh orang lain. Maka hargailah pekerjaan orang lain. Santun kepada siapapun. Tidak melihat siapapun kita berhadapan, bersikaplah santun. Nah, kemudian kepedulian di zaman COVID-19 ini, di masa pandemi, kepedulian itu sangat diperlukan, misalnya kepada teman di saat ujian, saat mengerjakan tugas, untuk teman atau ada tetangga, teman sekolah yang tidak memiliki HP, kemudian bisa kalian pinjamkan mungkin. Atau sekedar memberitahu, memberi kabar tentang segala informasi yang dari sekolah, yang sudah kalian ketahui lebih dahulu kepada teman yang tidak memiliki HP. Itu bentuk kepedulian yang bisa dilakukan. Kemudian nasionalis, itu rasa cinta terhadap bangsa dan negara, apapun keadaannya sekarang. Mulai mencintai bangsa dan negara dari mulai sekarang. Caranya bagaimana? Belajar dengan baik. Itu ya upaya yang bisa kita lakukan sekarang. Menghargai keberagaman. Bagaimana caranya? Kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup beragam, berbagai macam agama, berbagai macam suku, adat istiadat, kita saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Barangkali ada punya tetangga yang berbeda suku, berbeda agama, kita saling menghormati, menghargai perbedaan yang ada. Kemudian nilai hubungannya dengan lingkungan. Di sini ada 2 poin yang sangat penting, menjaga kebersihan lingkungan dan memelihara lingkungan alam. Menjaga kebersihan lingkungan baik di rumah maupun di sekolah itu mutlak adanya, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Nanti di sekolah itu ada jadwal kebersihan kelas, seperti yang dilakukan waktu SD mungkin. Itu dilakukan bergilir setiap hari, dan itu wajib dikerjakan baik laki-laki maupun perempuan. Demikian juga mungkin di rumah. Biasakan kerja bakti, membersihkan lingkungan rumah bersama kakak dan adik, membantu orang tua, dan seterusnya. Kemudian memelihara lingkungan alam. Lingkungan hidup di sekitar kita perlu dipelihara, baik itu tanaman, mungkin juga ada hewan, kita pupuk, kita siram, kita jaga jangan sampai diinjak-injak. Nah, ini ada contohnya di gambar ini ya. Anak-anakku, nah ini tadi kita kenal berbagai karakter dari hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan lingkungan alam. Ini ada pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu merupakan suatu sistem menanamkan nilai-nilai karakter kepada seorang individu atau seseorang yang meliputi
ilmu pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk dapat melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, orang lain, lingkungannya, maupun bangsa dan negaranya. Nah, saat ini pun kita sedang berusaha untuk menanamkan nilai-nilai baik, itu upaya dalam pendidikan karakter melalui kegiatan MPLS ini. Kemudian tata krama. Ini tadi ada pendidikan karakter dan tata krama. Sekarang tata krama. Tata krama itu suatu istilah yang sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tata krama ini terdiri dari dua kata, tata dan krama. Tata itu artinya aturan, norma, atau adat. Sedangkan krama artinya sopan santun, kelakuan, perbuatan, atau tindakan. Jadi, tata krama memiliki arti norma atau sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan santun dan disepakati oleh lingkungan. Dengan demikian tentu tata krama bisa berbeda antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lainnya, antara suatu masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lainnya. Masyarakat Sunda bisa jadi berbeda dengan masyarakat Minangkabau, bisa jadi berbeda dengan masyarakat Batak atau Lampung misalnya ya. Nah, tata krama juga disebut dengan istilah etika atau ya istilah lain dari tata krama itu etika. Nah, tata krama ini terbagi ke dalam berbagai macam bidang. Ibu batasi saja di sini anak-anak. Yang pertama di sini tata krama dalam hal berbicara. Anak-anakku sekalian, tata krama dalam hal berbicara ini patut kita perhatikan dengan sangat baik karena di zaman sekarang ini anak-anak dalam berbicara, Ibu pantau ada hal-hal yang sangat sedikit mengkhawatirkan dalam hal berbahasa. Entah itu berbahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Ada hal yang patut kita perhatikan, bagaimana kita berbicara, dengan siapa kita berbicara, dengan menggunakan bahasa apa. Kemudian tata krama juga dalam hal berpenampilan. Kita akan batasi penampilannya mungkin dalam hal berpakaian atau dalam hal tata rambut. Kemudian bagaimana tata krama tentang ucapan salam. Bagaimana tata krama di sekolah, lalu ketika bertamu, sebaiknya bagaimana, sewaktu makan, adabnya seharusnya seperti apa, apalagi kepada orang tua dan guru. Nah, kemudian di zaman sekarang, di era globalisasi, tidak kalah pentingnya bagaimana tata krama di bermedia sosial. Itu sangat perlu kita perhatikan. Anak-anakku, tata krama berbicara. Ini hal yang sangat krusial tentunya. Yang pertama itu berbicara itu penting kita harus tahu kepada siapa kita berbicara. Itu juga berpengaruh. Berbicara itu sopan kepada yang lebih muda, apalagi kepada yang lebih tua. Jangan sampai kita mengabaikan. Tidak boleh disamakan ketika berbicara dengan sesama dengan orang yang lebih tua. Tentu ada perbedaan pilihan kata mungkin ya. Kalau dalam bahasa Sunda ada undak usuk basa. Nah, kemudian berbicara dengan baik. Berbicara baik atau diam. Kalau tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam. Artinya, pilihan kata-kata untuk tidak menyakiti, tidak mendolimi orang lain dengan lisan kita, dengan bicara kita. Tapi ini tidak diterapkan dalam diskusi, misalnya, kata Bu Nong juga nggak usah berbicara, diam, lebih baik diam aja. Kalau nggak bisa bicara baik. Bukan begitu artinya. Kalau dalam diskusi, kita berbicara, berkomentar terhadap pendapat orang lain, menanggapi, bertanya, itu silakan, asal dilakukan dengan adab-adab yang baik, dengan bahasa yang santun tentunya. Kemudian, biasakan mengucapkan kata-kata tolong, terima kasih, permisi, maaf. Nah, itu dalam bahasa apa ya, bisa dikatakan psikologi, itu kata-kata magic gitu. Tolong, terima kasih, permisi, maaf, itu biasakan setiap saat dalam pergaulan. Tolong ambilkan ini, tolong sampaikan, kemudian terima kasih, hatur nuhun. Gitu.
Kalau ini biasa kan juga ucapkan permisi, punten, dan maaf. Ya, maaf itu kalau dalam bahasa Sunda bisa punten ya. Nah itu dibiasakan, maaf, terima kasih, tolong, permisi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jauhi keinginan untuk selalu berkomentar miring terhadap apapun. Saya datang, Bu Nong datang, kok kacamata Bu Nong begitu ya. Kemudian datang lagi dari mulai sepatu sampai kerudung dikomentari. Di mata, seakan-akan di mata itu semua negatif. Nah, kalau komentar positif mungkin nggak masalah. Komentar-komentar yang miring tolong direm, dihindari. Dan yang terakhir juga tidak mengolok-olok. Banyak sekali untuk tata krama berbicara ini dan tidak sulit untuk diungkapkan keseluruhan, minimal 6 poin ini. Tidak mengolok-olok. Kalau dalam bahasa anak-anak sekarang itu nyirikan. Nah, itu harus betul-betul diperhatikan. Anak-anak di kelas itu sering menemukan kasus antar teman itu saling nyirikan, kata dalam bahasa anak-anak itu nyirikan. Bu, si A tuh ngata-ngatain aku, nyirikan. Manggil aku dengan panggilan bapakku, manggil aku dengan panggilan ibu aku kan gak enak, katanya. Itu namanya mengolok-olok. Ya. Jadi tolong ini dihindari sekuat tenaga, karena itu artinya bisa menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Oke. Kemudian tata krama dalam berpenampilan. Dalam berpenampilan itu dibatasi di sini bagaimana cara berpakaian yang santun dan lebih kepada tata rambut, penataan rambut. Berpakaian sopan itu sesuai dengan tata tertib sekolah. Aturan pokoknya itu, tata tertib sekolah seperti apa. Nah, bagaimanakah pakaian yang sopan? Pakaian yang sopan itu tidak ketat. Meresep kayak lepet, gitu. Rada longgar, supaya nggak seksi gitu ya. Nggak terlihat bentuk tubuhnya. Kemudian tidak tipis. Nah, kalau misalnya baju putih itu relatif lebih transparan, maka wajib memakai kaos dalam. Terutama ini untuk anak perempuan ya. Nah, kemudian karena di sekolah kita wajib berkerudung bagi muslimah, maka gunakan ciput atau kerudung dalam seperti ibu ini. Memakai kerudung dalam supaya nanti kerudung yang pakai lagi berwarna putih tidak terlalu transparan ketika dipakai. Jadi pakailah ciput, kerudung dalam sebagai bentuk perlindungan terhadap rambut supaya nanti tidak banyak keluar-keluar dan makainya juga lebih lebih seseg lah, lebih kokoh dipakainya. Kemudian jangan lupa memakai atribut sekolah yang lengkap dari atas sampai bawah. Dari mulai kerudung sampai sepatu. Kemudian ini seragamnya. Sebenarnya seragam itu relatif sama, hanya warna mungkin berbeda. Sekarang anak-anakku yang kelas 7 sekarang, kemarin masih menggunakan seragam rok dan celana merah, sekarang udah berganti dengan warna biru. Kalau atasnya masih putih, kemudian atributnya mungkin yang ganti, nama sekolah, kemudian OSIS-nya berganti dengan yang kuning. Nah, itu nama, atribut dan sebagainya itu diganti. Atau jika membeli baju kemudian yang kemarin pakai kemejanya pendek, sekarang mungkin perempuan harus diganti dengan yang tangan panjang. Bagi yang kemarin belum terbiasa pakai kerudung, sekarang sudah mulai harus memakai kerudung. Sabuk dan dasi ya, tentu sabuk dan dasi warnanya saja yang berbeda. Kemarin mungkin dasinya merah, sekarang udah berganti menjadi biru. Kemudian rambut itu sebaiknya dicukur dengan standar saja. Tidak gondrong, tapi juga tidak botak. Jadi ketika mencukur rambut, nanti minta ke si AA, tukang cukurnya, AA, Emang, Bapak, tolong rambut saya dipotong normal saja. Tidak dimohek. Nah, model-model yang mencontoh para artis luaran sana di mohek itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk di sekolah. Mengapa? Karena sebenarnya yang namanya mohek atau dalam istilah ajaran agama kita itu qazaa dalam bahasa hadisnya itu ternyata tidak diperkenankan sejak zaman dahulu kala. Rasulullah sudah melarang. Qazaa atau mohek itu mencukur rambut sebagian, membiarkan sebagian yang lainnya. Sebelah sini dicukur habis, sebelah sininya
dibiarkan panjang, atau dicukurnya rapi, tapi di tengah-tengah ada jalan kutu, kayak jalan kereta. Itu termasuk mohek. Banyak ini anak-anak muda merasa ini sebuah tren, padahal ini sebuah pelanggaran dalam ajaran agama Islam. Dan tentunya di sekolah kita dilarang. Tolong diperhatikan itu untuk anak-anak yang laki-laki. Nah, sekarang bagaimana tata krama dalam kaitannya memberi salam dan bersalaman. Di sini ada beberapa macam ucapan salam ya. Ucapan salam itu dalam bahasa daerah, dalam bahasa nasional, dalam istilah ajaran agama Islam. Dalam bahasa daerah itu mungkin ada sampurasun, ada punten gitu, salam yang kita kenal sehari-hari. Sedangkan dalam bahasa nasional kita kenal selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, sedangkan dalam ajaran agama Islam itu kita memiliki salam yang khusus, yaitu Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini memiliki arti yang sangat dalam karena isinya adalah mengandung doa yang memberikan doa kebaikan kepada orang yang kita beri salam. Dan kita pun kemudian wajib menjawabnya. Nah, bagaimana hukum mengucapkan salam? Itu dalam tradisi Sunda atau dalam bahasa nasional itu hanya sebatas tata krama saja. Tapi kalau dalam hukum Islam kita, itu bukan hanya sebagai tata krama saja, tapi ada unsur doa di sana, doa keselamatan. Maka hukumnya bagi yang mengucapkan salam itu sunnah, dan yang menjawabnya, yang mendengar salam itu wajib menjawab. Nah, bagi orang yang bertemu, orang yang lebih dulu mengucapkan salam itu yang lebih utama. Maka ketika bertemu, berlombalah mengucapkan salam terlebih dahulu. Jangan menunggu salam. Sebaik-baik orang ketika bertemu adalah orang yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Oke. Kemudian cara bersalaman. Bersalaman itu ada beberapa macam, minimal ada 3 lah. Salaman yang nomor 1 itu bersalaman berjabat tangan. Itu bisa dilakukan antara jenis kelamin yang sama, laki-laki dengan laki-laki atau dengan sesama teman. Berjabat tangan dengan erat, tangannya bersentuhan langsung, menggenggam. Kemudian bersalaman yang dilakukan dengan cara mencium punggung tangan. Itu biasanya seorang anak kepada orang tuanya, murid kepada gurunya, atau dari adik kepada kakaknya. Nah, itu sebagai bentuk penghormatan, takzim kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Kemudian salaman yang ketiga itu hanya seperti ini, mengatupkan tangan kemudian dari jauh saja. Dan ini populer di masa pandemi sekarang ya, tidak bersentuhan, salaman seperti itu. Dan itu lebih utama bagi yang bukan mahram antara laki-laki dengan perempuan. Sebaik-baik salaman itu seperti itu. Seharusnya tidak bersentuhan. Anak laki-laki bersalaman kepada bapak ibu guru itu sebaiknya seperti itu, ada jauh. Anak perempuan kepada bapak guru sebaiknya ada jauh. Siapa tahu bapak atau ibu guru itu sedang memelihara wudunya, menjaga wudunya supaya tidak batal, gitu kan? Oke, kita belajar sedikit demi sedikit tentang tata krama secara umum maupun tata krama dalam Islam. Baiklah. Kemudian tata krama di kelas dan di sekolah. Dan ini sangat banyak sebenarnya aturan tata tertib di sekolah itu dari A sampai Z, tapi minimal ini garis besarnya saja. Masuk dan pulang sekolah itu tepat waktu. Nanti masuk sekolah pada masa normal itu jam pukul 7.30. Pukul 7.20 maaf. 7.20. Nah, itu nanti keluar hari Senin dan hari Jumat ada perbedaan. Nanti dilihat lagi nanti ke depan seperti apa. Nanti ketika kita masuk sudah memakai seragam dan atribut yang lengkap, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah kita. Nah, kemudian berdoa sebelum belajar, seperti biasa. Seperti waktu SD juga seperti itu, berdoa sebelum belajar. Kemudian kalau ada yang berbeda agama, dilakukan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian kalau satu agama sama,
agama Islam semua, mungkin disepakati berdoanya seperti apa, biasanya nanti di kelas. Membaca Al-Quran sebelum mulai belajar, berapa ayat, 5 ayat, 10 ayat, ya 10 sampai 15 menit. Nah, kemudian juga selain baca Al-Quran juga ada, setelah istirahat itu ada membaca buku ya, literasi ya, membaca buku fiksi ataupun buku yang lainnya. Setelah jam istirahat, itu tata keramanya dilakukan dengan santun, tidak terlalu keras ketika membaca Al-Qur'annya itu, tapi juga tidak di dalam hati. Kemudian ucapkan salam dan terima kasih serta doa kepada guru. Nah, setiap awal kemudian ada salam dan kemudian saling dijawab, siapa yang mengucapkan, siapa yang menjawab nanti diatur, kemudian dikasih tahu. Kemudian biasanya guru yang memberikan salam, kemudian siswa yang menjawab. Setelah akhir, kemudian setelah menjawab salam, nanti anak-anak tuh mengucapkan terima kasih. Nah, terima kasih Bu, jazakillahi khairan gitu. Berikan doa kepada Bapak dan Ibu guru. Itu ya. Kemudian Bapak Ibu guru akan menjawab, "Wa iyyakum." Itu sama-sama mendoakan, betapa indahnya aturan Islam. Kemudian ucapkan salam ketika masuk ruang guru, ruang TU dan ke kelas lainnya. Karena itu apa namanya? Adab yang bagus sekali. Ucapkan salam, tutup pintu, kalau nggak terdengar ucapan salamnya, tutup pintu dulu, atau tutup pintu dulu, kemudian ucapkan salam. Nah, ini ucapan doa kita ketika menerima kebaikan dari orang lain, termasuk ketika Bapak Ibu guru selesai mengajar di kelas, setelah selesai mengucapkan salam dan mau meninggalkan kelas, sangat bagus nih Kak, anak-anakku sekalian mengucapkan terima kasih Pak, jazakallahu khairan, ketika itu Bapak guru, jazakallahu khairan. Kemudian ketika ibu guru yang mengajarnya, kemudian sudah berakhir, terima kasih Bu, jazakillahu khairan, untuk ditujukan kepada ibu guru. Artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Itu dasarnya hadis riwayat At-Tirmizi. Itu Rasul yang mencontohkan seperti itu. Kita sebagai umatnya selayaknya mengikuti. Dan itu sebaik-baik terima kasih adalah dengan doa. Sedangkan jazakumullahu khairan itu bisa ditujukan kepada laki-laki dan perempuan bersamaan, atau kepada laki-laki satu orang atau perempuan satu orang sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan, memuliakan. Nah, kemudian tata krama bertamu. Setiap kita pasti pernah bertamu atau akan selalu bertamu, entah itu ke rumah saudara, entah itu ke rumah teman, ke rumah tetangga, dan sebagainya. Nah, hal yang tidak boleh kita abaikan ketika bertamu adalah ucapkanlah salam terlebih dahulu. Entah itu punten, entah itu assalamualaikum. Nah, kemudian ketuk pintu. Kalau tidak terdengar salam, ketuk pintu. Nah, etikanya di sini dalam Islam itu 3 kali. Setelah 3 kali tidak dijawab dan tidak dibuka, dengan jarak tentu, assalamualaikum, tunggu dulu, gitu, sampai 3 kali. Udah, pulang dulu aja. Mungkin yang punya rumahnya sedang tidur atau sedang pergi. Kemudian perhatikan waktu ketika kita berkunjung atau bertamu. Perhatikan waktunya. Apakah pantas kita bertamu jam-jam seperti ini? Bisa dipikirkan. Kemudian memakai pakaian yang sopan dan luruskan niat kita mau apa berkunjung ke sana. Pakaian harus sopan. Terus tidak mengintip jika diketuk pintu, ucapkan salam, kemudian yang punya rumahnya tidak segera keluar, entah itu mungkin tidak ada di rumah atau barangkali masih tidur, jangan ngintip dari jendela atau dari pintu yang mungkin terbuka sedikit. Oke, itu perbuatan yang kurang sopan. Kemudian jika ada hidangan makanan yang disuguhkan oleh yang punya rumah, pribumi kepada kita sebagai tamu, makan dan minum itu setelah dipersilahkan. Boleh kita makan dan minum gitu. Nah, demikian untuk yang tata krama bertamu. Nah, dan ini yang tidak kalah pentingnya dan manfaatnya adalah tata krama makan dan minum. Dalam Islam itu disebut adab makan dan minum. Setiap kita apapun agamanya, terutama Islam, sebelum makan dan minum itu berdoa.
berdoa sebelum dan sesudahnya berdoa. Bismillah, setelahnya alhamdulillah minimal gitu ya. Silahkan itu dipraktekkan, jangan sampai lupa. Kemudian mencuci tangan, entah itu makannya pakai tangan langsung atau pakai alat bantu misalnya sendok, garpu. Rajinlah cuci tangan, apalagi di masa pandemi sekarang harus lebih rajin mencuci tangan, terlebih untuk menyentuh makanan, baik itu langsung maupun tidak langsung menggunakan sendok. Kemudian menggunakan tangan kanan, minum atau makan gunakanlah tangan kanan. Kemudian makan minum itu sambil duduk, jangan berdiri apalagi lari-lari, jajan cilok, jajan cireng sambil lari-lari, teriak-teriak lagi. Sambil bercanda, nah itu dihindari. Sebaik-baik makan itu lakukanlah sambil duduk. Kemudian makanlah dengan mulut tertutup, sehingga tidak terdengar ceplak lah kata orang Sunda Maya. Mulutnya ditutup ketika makan, ngunyahnya ditutup, sehingga kalau mulut tertutup itu tidak akan terdengar suara. Nah bagi yang belum terbiasa, coba dibiasakan makan dengan mulut tertutup. Itu etika atau tata krama ketika makan. Kemudian dianjurkan makan bersama, terutama dengan keluarga ya. Makan bersama, terutama dengan keluarga. Itu memupuk kebersamaan. Dan makan makanan yang paling dekat dengan kita. Jika makanan itu ngeriung atau di meja makan, maka ambillah dulu makanan yang paling dekat dengan kita. Jangan dulu menjangkau makanan yang jauh. Nah, ini bagaimana tata krama kepada orang tua dan guru. Anak-anakku sekalian, orang tua dan guru itu adalah sosok yang patut kita hormati. Sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana cara bersikap kepada mereka, terutama kepada orang tua. Di masa-masa puber seperti kalian itu ada semacam pergeseran sikap kepada orang tua. Tolong diperhatikan, ini pergi dan pulang sekolah itu meminta doa pada orang tua, perginya meminta doa, dan pulang sekolah itu bersalaman, salaman, pergi salaman, pulang salaman, dan mengucapkan salam pada orang tua. Mah, pergi sekolah ya. Bu, pergi sekolah ya, salaman, assalamualaikum. Ucapkan itu. Bu, malu, aku nggak biasa. Biasakan dari sekarang, nggak usah malu. Sama orang tua sendiri malu. Biasakan dari sekarang. Kalau belum terbiasa, sejak sekarang ibu kasih tahu, biasakan. Ambil tangan mama, kalau belum terbiasa, cium tangannya, ucapkan salam, buru-buru lari. Jangan menunggu komentar dari mama. Kenapa sih adik teh? Jadi semenjak sekolah di SMP jadi berubah. Ya, nggak apa-apa kalau perubahannya itu positif. Alhamdulillah, artinya anak-anakku sekalian sudah berubah menjadi anak yang soleh, pelan-pelan menjadi orang yang baik. Kemudian mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru jika bertemu. Bertemu guru di mana saja, ucapkan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Ketemu di pasar, sama Bu Nung, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kemudian bersalaman jika itu memang anak perempuan kepada guru perempuannya, seperti yang anjuran tadi ya. Nah, tolong perhatikan itu. Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Terlebih kepada orang tua. Dan kepada guru. Kenapa guru? Guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Selama di rumah orang tua itu dia ayah dan ibu kalian. Tetapi selama di sekolah itu adalah orang tua kalian, itu adalah guru. Nah sekarang pembelajarannya dari rumah, maka orang tua pun bisa ikut memantau bagi anak-anak bagaimana belajar di rumah. Kemudian berbicara sopan pada orang tua dan guru. Mau itu berbicara dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan, tolong diperhatikan, ditata kata-katanya, perhatikan, jaga sopan santun kepada orang tua dan guru. Karena orang tua itu adalah orang yang paling sayang kepada kita, yang paling berjasa kepada kita. Guru adalah orang yang memberikan ilmu sejak kita mulai sekolah sampai sekarang. Mereka adalah orang tua kita. Maka perhatikanlah adab dan tata krama kepada orang tua dan guru. Tata krama di dunia maya.
tidak kalah pentingnya di era globalisasi sekarang, dunia itu sudah di tangan, bagaimana kita berkomunikasi dengan siapapun tanpa batas, perhatikan tata keramanya. Nah, sekarang ketika berkomunikasi itu tidak terbatas kepada lidah. Lidah, ucapan itu sudah beralih di ujung jempol. Nah, apapun yang kita ketik di HP, komputer, kemudian kita upload, itu dalam hitungan detik bisa tersiar, bisa tersebar ke seluruh dunia. Dan untuk itu maka cek dulu sebelum membagikan tulisan, entah itu WhatsApp, entah itu video, entah itu apapun, pantas atau tidak disebarkan. Dan tidak mudah terprovokasi, ya. Kemudian kalau hal-hal yang itu patut dipertanyakan atau perlu klarifikasi, silahkan cari tabayun dulu lah. Kalau dalam bahasa Islam tabayun, cari tahu apakah ini benar, kalau apakah ini sesuai, pantaskah disebarkan. Gitu. Kemudian kritis penting, kritis perlu, kritis bagus, tapi tetap santun. Menjaga kesantunan itu bukan sesuatu yang mahal, tapi perlu dilatih sejak dini. Apalagi dalam bermedia sosial. Kitanya nggak kelihatan, tapi tulisannya tersiar kemana-mana, seluruh dunia. Nah, perlu kita ingat bahwa sekecil apapun yang kita lakukan di media sosial, semua akan diminta pertanggungjawabannya kelak di yaumil akhir. Pulsa yang kita gunakan untuk bermedsos, berkomunikasi di dunia maya, akan nanti dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Baik itu yang baik maupun yang buruk, maka tolong perhatikan semuanya. Pengguna Twitter, pengguna Facebook, pengguna Instagram, ya, apalagi WhatsApp sehari-hari kita gunakan untuk mengirimkan pesan, untuk menerima pesan, nge-share berita, video, itu cek and recheck terlebih dahulu. Perhatikan juga kalau kita mau WhatsApp guru kita, apalagi yang baru kenal, baru masuk, atau mungkin guru juga karena terlalu banyak murid, tolong perkenalkan dulu, Bu, saya Adi, Bu, saya Nisa dari kelas 78, dari kelas 71. Mau ada sesuatu yang ditanyakan, kenalkan dulu namanya, kelasnya gitu ya, supaya gurunya tahu, oh ini siapa, dari kelas apa. Ya. Oke, anak-anakku. Kemudian di masa pandemi ini tata krama apa ya, kalau dalam bahasa kesehatannya protokol kesehatannya itu ya, itu perlu diperhatikan sampai saat ini pun pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Kemudian yang paling utama itu adalah memakai masker. Ketika keluar rumah, pakailah masker. Jangan ada alasan males, ngap atau apalah. Itu untuk keselamatan diri kita dan orang lain. Kemudian tidak berjabat tangan dulu dan berpelukan dengan orang lain. Tunda dulu. Yang biasa berjabat tangan, berpelukan dengan teman, dengan sahabat, dengan siapapun ketika bertemu, yang mahram tentu, tunda dulu. Kemudian menjaga jarak, 1 meter. Kemudian tidak berkerumun. Makanya kita sekarang PLS atau pembelajaran melalui daring, dari belajar dari rumah, itu dalam rangka kita menghindari kerumunan. Nah, kalau tidak terlalu penting, kita nggak usah datang ke sekolah. Kalaupun harus datang ke sekolah, pakailah tata krama yang kita gunakan semasa pandemi. Protokol kesehatan lah istilah ya, kesehatan sekarang ya. Kemudian rajin mencuci tangan dengan sabun ya. Oh, ada sabun, rajin mencuci tangan. Siap menyentuh apapun, cuci tangan. Air dan sabun, jangan sabun saja, dengan airnya. Kemudian semua itu dilakukan sebagai ikhtiar kita secara fisik. Nah, ikhtiar lainnya adalah jangan lupa dengan sholat dan doa. Semoga pandemi ini akan segera berakhir di seluruh dunia. Supaya nanti kita bisa bertemu lagi sekolah seperti biasa, normal, bisa bertemu lagi di ruang kelas. Anak-anakku sekalian yang kelas 7 bisa bertemu dengan Bu Nong di sekolah. Tidak seperti ini jarak jauh. Nah,
gitu saja penjelasan dari Ibu. Barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan atau hal-hal yang tidak pantas Ibu ucapkan di sini, Ibu mohon maaf. Jika ada hal-hal yang bermanfaat, alhamdulillah silahkan diamalkan. Apa yang Ibu paparkan di sini, Ibu jelaskan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Dan perhatikan anak-anakku sekalian, nanti di akhir ini silahkan dikerjakan tugasnya. Perhatikan, ada pertanyaannya dan kemudian jawab dengan teliti. Tidak usah bekerja sama, dan semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar. Tetap di rumah, sayangi ibu bapak kalian, dan rajin sholat. Jangan lupa sholat dan berdoa. Ini adalah video foto-foto kenangan pembelajaran di kelas sebagai bentuk pendidikan karakter dalam pembelajaran di kelas. Anak-anak ini sekarang udah kelas 8 ya. Kemarin di kelas 7. Demikian anak-anakku sekalian. Semoga kita bisa bertemu lagi secara langsung nanti di kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.